Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Kalian pikir kalian tuh udah jago banget bawa motor? Hah? Cuma karena kalian bisa ngebut lurus di jalanan pakai motor metik cicilan yang, ya ampun, rangkanya aja mungkin udah kropos, terus kalian tiba-tiba merasa kayak pembalap pro gitu? Aduh, sadar diri deh. Buang jauh-jauh ego kalian itu. Karena di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah monster sungguhan. Ini benar-benar mesin pembunuh ego yang bakal ngetawain skill berkendara kalian yang, ya jujur aja, menyedihkan itu. Kita lagi ngomongin sang legenda nih, motor balap 2 tak 2 silinder terhebat yang pernah diciptakan umat manusia, Honda NSR 250. Dan ingat ya, di pembahasan kali ini kita murni cuma nampilin gambar-gambar asli dan ngebahas spesifikasi brutal dari motor aslinya. Nggak ada tuh basa-basi nampilin motor lain. Coba deh kalian resapi kalimat ini. Motor ini cuma mau ngebut. Kenapa? Coba. Ya karena Honda tuh pada dasarnya cuma ngambil motor RS250R. Iya, motor gila yang dipakai Freddie Spencer buat menangin juara dunia Grand Prix kelas 250 dan 500cc itu loh. Terus mereka dengan santainya, beneran santai banget, nempelin lampu jalan, pasang spion, dan ngetawain siapa aja yang nekat pakai motor ini buat ke pasar beli micin. Asli, motor ini tuh terlalu buas. Kalau kalian bawa pelan-pelan, dia bakal ngambek, berebet gak karuan, dan nolak diajak kerja sama. Mesin ini tuh murni 100%, cuma diciptakan buat disiksa di putaran atas. Oke, kita mulai dari bagian 1, lahirnya sang monster. Era MC11 dan MC16 dari tahun 1985 sampai 1987. Semuanya meledak ke permukaan tuh di tahun 1985 dengan kode MC11 alias generasi pertamanya yang diluncurin barengan sama versi nakednya si NSR 200F. Tapi jangan salah kaprah dulu ya, akar dari kegilaan super agresif ini sebenarnya udah bisa ditelusuri mundur ke tahun 1983 di motor MVX 250. Para insinyur Honda waktu itu kayaknya lagi kesetanan deh. Mereka ambil semua, bener-bener semua bagian dan teknologi paling mematikan dari MVX, terus meras otak buat ngeracik desain terdepan di kelas motor 2 silinder 2 tak. Nah, yang paling bikin melongo tuh teknologi sihir yang mereka masukin. Honda bawa fitur andalan MVX, yaitu sistem katuk tenaga awal yang namanya ATAC. Terus dipaduin sama lapisan nikasil di dalam silindernya biar gesekan dan keausannya minim. Hasilnya, mesin V-twin 90 derajat ini sanggup muntahin tenaga sampai 45 horsepower. Dan dengerin baik-baik ya, tenaga monsternya ini baru berasa nendang pas kalian nyentuh 8.000 RPM dan baru benar-benar meledak maksimal di jeritan 10.500 RPM. Gila kan? Benar-benar mesin yang habitat aslinya cuma di sirkuit. Sekarang coba deh kalian perhatiin perbandingan yang lumayan bikin miris ini. Motor standar kalian, rangkainya besi, berat, suspensinya keempukan, sampai bikin ngantuk di jalan. Tapi lihat Honda NSR 250R. Honda tuh kayak sengaja buang kata kenyamanan ke tempat sampah. Ini tuh motor jalan raya produksi pertama di dunia. Ingat ya, di dunia yang pakai chassis rangka aluminium utuh plus lengan ayun atau swing arm yang juga dari aluminium. Semuanya dibikin seringan mungkin. Suspensinya udah siap balap banget dan remnya, wah, jelas bukan kaleng-kaleng. Soalnya kalau kalian berani ngebut pakai mesin iblis ini dengan rem standar, yang ada kalian cuma diantar langsung ke rumah sakit. Honda bahkan ngasih opsi buat beli motor ini pakai decal livery GP yang seakan-akan baru keluar dari sirkuit. Jujur aja deh, skill standar kalian gak bakal sanggup nanganin motor ini. 20. Yap, 20. Itu tuh jumlah derajat kemiringan mesin baru pas Honda ngeluarin versi SP di tahun 1987. Sekalian merombak habis-habisan motor ini jadi generasi MC16. Jadi, Honda mutusin buat miringin mesinnya ke depan sejauh 20 derajat. Tujuannya jelas buat nurunin pusat gravitasi dan ningkatin keseimbangan absolut layaknya motor GPT beneran. Di versi yang ini, rangkanya dibikin baru, jauh lebih ringan, lebih kaku, dan sistem atak yang udah mulai kuno itu ditendang keluar. Gantinya apa? Sistem RC Valve, yang bikin akselerasi motor ini makin fantastis dan enteng banget nariknya. Lanjut ke bagian 2, generasi kedua. Revolusi mesin komputer di era MC18. Dari tahun 1988 sampai 1989. Masuk ke tahun 1988, Honda ngerilis MC18. Kalian tahu nggak apa yang mereka lakuin? Mereka rombak total semuanya dari nol. Nggak ada satupun, beneran nol, elemen desain dari MC16 yang disisain. Velg baru, bodi baru, pengapian baru, sampai knalpot juga baru. Dan asal kalian tahu, ini adalah motor pertama yang pakai sistem karburator yang dikontrol sepenuhnya sama komputer. Canggih banget kan? Tapi, nah, disinilah letak leluconnya. Hukum konyol di Jepang saat itu membatasi tenaga motor gila ini cuma sampai 45 horsepower doang. Astaga, hukum macam apa coba buat nahan sebuah monster? Tapi tenang aja, para tuner di luar sana tuh pinter-pinter. Mereka tahu motor ini gampang banget diakalin.
Sekali aja dicuning tipis-tipis, motor ini dengan entengnya bisa muntahin 63 horsepower tanpa keringatan. Dan tahan napas kalian, buat versi SP tahun 1989 tenaganya tembus 70 horsepower. Otak kalian nyampe nggak sih ngebayangin seberapa horornya tenaga 70 HP di era itu buat motor yang bobotnya seringan ini? Jadi, poin krusialnya adalah fakta yang lumayan arogan ini bukan hiperbola ya. Ini fakta murni di lapangan. Bayangin, kalau kalian beli MC18 standar langsung dari dealer hari itu juga, terus kalian bawa motornya utuh, tanpa dimodif sepeser pun, langsung nyebur ke kejuaraan balap sirkuit, peluang kalian buat menang tuh di atas 90%. Motor-motor sport zaman sekarang mah pasti cuma bisa nangis mojok ngelihat dominasi mentalitas balap murni yang dipunyai Honda di masa itu. Lanjut di tahun 1989, Honda ngasih update lagi buat si MC18 ini dengan tampilan kosmetik yang lebih aerodinamis dan jok yang makin stylish. Tapi yang benar-benar bikin merinding tuh sebenarnya ada di sistem komputernya. Mereka masangin unit pengapian PGM yang punya peta pengapian ganda, jadi kalian bisa gonta-ganti settingan motor dari mode jalan raya santai ke mode buah sirkuit cuma semudah membalikkan telapak tangan. Oh, dan khusus di versi SP tahun 89, motor ini dipasangin kopling kering alias dry clutch yang suaranya gemerincing buas itu. Desainnya langsung dicomot dari motor balapnya tim Ajinomoto Terra. Gila bener. Woi, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Halo penonton, saya sapa kalian lagi nih. Pokoknya jangan berani-berani skip bagian ini, karena kalian harus tetap terus menonton pembahasan ini hingga akhir. Kenapa? Karena spesifikasi yang paling gila, paling barbar, dan desain yang paling cantik dalam seluruh sejarah roda 2 bakalan segera muncul di depan mata kalian. Jadi mendingan fokusin mata kalian sekarang, karena generasi selanjutnya ini dijamin bakal bikin motor kebanggaan kalian di rumah kelihatan cuma kayak sepeda roda 3 anak-anak. Oke, masuk ke bagian 3, generasi ketiga. Tahun 1990, terobosan besar si MC21. Percaya nggak percaya, MC21 ini dengan sangat cepat meroket jadi motor 2 tak absolut yang paling favorit dan pastinya terlaris di seluruh penjuru daratan Jepang. Terus apa sih rahasia di balik popularitasnya yang meledak ini? Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa jeniusnya Honda. Mereka nyematin komputer PGMI M3 generasi ketiga dengan sistem, dengerin ini, pengapian 3D sejati. Maksudnya apa tuh? Komputer sihir ini bisa ngebaca dan ngasih peta pengapian yang beda-beda dan super unik khusus buat setiap masing-masing silinder. Coba deh, kalian paham nggak sih betapa rumitnya memprogram pengapian yang terpisah buat setiap ruang bakar cuma demi meres performa tenaga yang benar-benar maksimal? Makanya nggak heran kalau motor ini diakui sebagai rajanya jalanan dan penguasa sirkuit di eranya. Bagian 4, akhir legenda MC28. Mahakarya terakhir dari rentang tahun 1993 sampai 1996. Sayang seribu sayang, setiap era keemasan pastinya bakalan nemuin ujung usianya. Di tahun 1993, Honda terpaksa ngeluarin generasi keempat yang sekaligus jadi edisi penutup dari klan NSR 250, yaitu si MC28. Tapi hey, bukannya meredup secara pelan-pelan dan nyedihin, Honda malah mutusin buat nutup buku sejarah ini dengan sebuah mahakarya estetika dan teknik yang jujur aja nggak akan pernah berani ditiru sama pabrikan motor manapun sampai detik ini. Coba kalian lihat deh keindahan mekanis ini. Honda masang lengan ayun belakang tunggal alias Pro Arm yang super ikonik itu. Asal kalian tahu, Pro Arm ini awalnya cuma dites dan dipakai di motor gede eksotis RC30. Ditambah lagi dengan disematinya otak komputer pintar PGM IV yang lebih baru, motor ini nggak cuma kelihatan kayak karya seni murni yang turun dari masa depan, tapi juga benar-benar sanggup melibah segala macam kondisi jalan dengan traksi dan kontrol yang kelewat sempurna. Tepat sebelum model R ini benar-benar disuntik mati alias dihentikan produksinya secara tragis di tahun 1996, Honda sempat ngerilis versi SP yang super duper langka yang sekarang udah pasti jadi buruan utama para kolektor kelas kakap sedunia. Coba deh kalian perhatiin angka distribusinya ini. Di tahun 1994, cuma ada 1.500 unit yang diproduksi dengan balutan warna Rothmans yang sangat legendaris itu. Masuk tahun 1995, diproduksi lagi 1.500 unit dalam livery suci kebanggaan HRC. Dan sebagai penutup panggung, tepat setelah produksinya resmi dihentikan, Honda ngasih kado perpisahan berupa 1.000 unit model SP terakhir dengan balutan warna Repsol di tahun 1996. Edisi pamungkas ini didedikasikan khusus buat merayakan kemenangan gelar juara Grand Prix sang pembalap legendaris Mick Doohan. Benar-benar penutup yang manis banget kan? Nah, itulah perjalanan gila dari sang monster jalan raya yang akhirnya terpaksa tunduk oleh regulasi zaman.
Sekarang, coba kalian tanyain ke diri kalian masing-masing. Dan jawab jujur ya, berani nggak sih kalian nyoba menjinakkan monster 2 tak seberingas ini di sirkuit tanpa harus berakhir di seret-seret aspal karena nggak sanggup nahan tenaganya? Coba, dari generasi MC11 sampai si MC28 tadi, mana sih yang paling sukses bikin lutut kalian gemetar? Kasih tahu saya di kolom komentar ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa lagi di pembantaian otomotif berikutnya.